Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah mekanika fluida ya untuk materi statis fluida statis. Adapun eh, kali ini kita akan mencoba aplikasi perhitungan untuk kategori fluida statis ya. Di mana modul ini nanti akan ada kuis ya, kuis 3B yang akan menyelesaikan modul ini. Ada contoh penyelesaian kasus, kemudian nanti dimasukkan dengan data masing-masing per mahasiswa. Nah ini kemarin, ini adalah informasi tentang fluida statis dan dinamik. Kalau statis itu tekanan itu adalah gaya dibagi luas, sedangkan tekanan hidrostatis nanti berat jenis dikali gravitasi kali ketinggiannya, rho GH gitu ya. Nanti ini akan dimasukkan dalam perhitungannya. Yang warna-warna merah ini adalah persamaan-persamaan. Ini berat, ini adalah massa jenis. Baik, kalau untuk hukum pokok hidrostatis ya, di mana ada perbedaan cairan air dan minyak misalnya, nanti akan dibandingkan satu titik ke titik lainnya, berat jenis cairan pertama, tinggi cairan pertama, dan berat jenis cairan kedua, tinggi cairan kedua. Seperti itu nanti akan bisa ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Lalu untuk hukum Pascal itu perbandingan antara masing-masingnya tekanan masuk keluar terhadap luas masuk dan luas keluar. Jadi seperti itu. Lalu Archimedes, gaya angkat ya, di mana benda melayang itu tenggelam, melayang, dan mengapung. Yang melayang itu ada gaya angkat ya, namanya hukum Archimedes. Jadi memindahkan cairan yang terangkat ke atas. Nanti posisinya bisa terapung, melayang, dan tenggelam tergantung berat jenis. Kalau sama berarti dia melayang. Kalau lebih besar dia tenggelam. Kalau lebih kecil dari cair itu adalah benda yang terapung. Nanti persamaan lingkungan adalah yang ini ya, persamaannya. Lalu contoh soalnya ini tabung ya, tabung nanti dengan diameter apa namanya? eh, luas tabung adalah 10 cm persegi itu, kemudian nanti ada ketinggian tinggi cairan yang pertama itu 10 cm, cairan kedua 50 cm ya. Nanti seperti ini dengan berjenis 13,6 dan 1 untuk air ya 1 gram per centimeter pangkat 3. Nanti diminta dihitung tekanan hidrostatis dan gaya hidrostatis. Nanti tinggal masukkan satuannya disesuaikan dulu gram ke kilogram, sentimeter ke meter pangkat 3. Kemudian berat jenis 1 2 dimasukkan, disesuaikan. Lalu bisa dihitung tekanan hidrostatis di gabungan antara akibat cairan satu dan cairan dua. Jadi ROGH seperti itu ya. Nilai-nilainya masukkan yang sudah dirubah ini ke sini, baru didapatkan nilai tekanannya. Lalu untuk apa namanya gayanya bisa dihitung seperti ini ya. Jadi tekanan hidrostatis dikali dengan luas ya. Seperti itu. Nanti diperoleh dalam bentuk Newton. Kemudian untuk soal kedua contohnya adalah dongkrak. Dongkrak itu nanti menggunakan persamaan apa ke segala arah. Jadi penampang satu namanya 25, penampang kedua 45. Nah, gaya yang pertama 280, dicari gaya kedua gitu ya. Jadi yang dicari adalah gaya kedua di sini. Jadi nanti dengan penampang yang beda, gaya pertama diketahui, gaya kedua bisa diperoleh ya dengan masukkan persamaan itu ya. Sehingga diperoleh gaya kedua, gaya angkat pada dongkrak itu adalah sebesar 360 Newton. Ini contoh kedua. Contoh ketiga adalah untuk eh, apa namanya kasus untuk gaya angkatnya Archimedes. Hukum Archimedes ini diketahui adalah selisih dari berat dengan gaya angkat. Gitu. Dari persamaan ini, di sini kan diketahui beratnya adalah 11 Newton, kemudian cairan itu adalah 9,5 gitu. Kalau kita selisihkan, maka akan diperoleh berapa gaya angkatnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang tegangan permukaan.
Tegangan permukaan itu rumusnya adalah kemarin ini adalah tegangan sama dengan gaya dibagi panjang permukaan. Jadi ini gaya angkat ya. Lalu tegangan permukaan ini memang untuk menghilangkan prinsip perbedaan beberapa jenis seperti benda silet itu bisa terapung dalam air, pada silet itu kan lebih berat harusnya per jenis. Tapi adanya tegangan permukaan ini membuat rumusan baru yang tidak sesuai dengan persamaan hukum massa jenis. Nah, di sini kalau kita lihat di gejala kapiler itu kemarinnya ada adesi dan kohesi ya. Kemudian juga nanti ada permukaan bentuk, nanti ada gaya angkat. Gaya angkatnya itu dengan rumus Y sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR gitu ya. Jadi ini ada beda tinggi daya angkat gaya kapiler di dalam sumbu misalnya gitu itu sama dengan jika diketahui tegangan permukaan, sudut kontak dan rho berat jenis, massa jenis ya, gravitasi dan jari-jari sumbu tersebut. Berapa daya angkat kapiler ke atasnya seperti itu ya. Nah, sini contoh soalnya diketahui ya, jari-jari kapilernya diketahui 1 mm, nanti diubah ke meter ya. Kemudian juga massa jenisnya diketahui 0,8, nanti disesuaikan satuannya. Gravitasinya diketahui 10, kemudian bidang kontaknya itu 20 derajat, masukkan sini. Maka kalau ini kita masukkan ke persamaan, nanti akan diperoleh gaya angkat kapilernya adalah sebesar ini, 2,38 kali 10 pangkat minus 3 meternya. Atau 0,238 sentimeter atau milimeter. Jadi ini adalah satuannya meter, jadi 10 pangkat minus 3. Itu adalah contoh perhitungan, maka kita masuk ke kuis mensimulasikan dengan nilai masing-masing. Ini misalkan untuk yang pertama sama persoalannya ada tentang apa namanya tekanan hidrostatis ya. Jadi masukkan seperti contoh tadi, tapi dengan NIM 2 digit terakhir. Jadi kalau digitnya misalnya 21, berarti 21 tambah 1 itu sama dengan 22. Jadi X sama dengan 22. Jadi 22 taruh di sini nilainya. Kalau 21 tadi, 1 adalah digit terakhir, berarti 1 ditambah 1, 2. Berarti Y-nya adalah 2. Sini, masukkan sini 2. Lalu jawab soal ini sesuai dengan contoh tadi. Sama yang soal kedua juga begitu. Nanti masukkan 2 NIM terakhir. Nanti memperoleh nilai X, Y-nya tuh 1 digit terakhir. Z-nya 2 digit terakhir, masukkan seperti itu ya. Ditambah 2 dikali 2 ditambah 2. Masukkan angka-angka di sini untuk menjawab persoalan gaya ke semua arah ya. Jadi dongkrak dongkrak hidrolik ya tadi seperti contoh contoh sebelumnya ya. Nah, di sini adalah untuk yang benda melayang hukum Archimedes, sama X-nya 2 digit terakhir tambah 10, Y-nya nanti 2 digit terakhir 6 tambah 5. X dan Y masukkan ke sini, lalu jawablah soal ini sesuai contoh tadi. Soal keempat, ini yang terakhir adalah tentang kapiler. Daya angkat kapilernya nanti kita hitung berapa kenaikan daya angkat kapiler itu dengan asumsi eh, nilai X itu adalah 2 digit angka NIM terakhir tambah 5, Y-nya adalah 1 digit terakhir tambah 1. X dan Y masukkan ke sini sesuai NIM masing-masing, baru jawablah nilai Y, berapa gaya angkat kapiler dalam persoalan ini sebagaimana contoh yang diperlihatkan sebelumnya ya. Nah, demikian kira-kira simulasi latihan untuk fluida statis. Semoga dapat diikuti dan diselesaikan perhitungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.